Gadis itu melepas celananya di depan guru. Kemudian dia menyuruh gurunya untuk menganiayanya. Guru itu dimasukkan ke penjara. Ini mungkin siswi yang paling kejam. Gadis itu memberitahu kepala sekolah bahwa gurunya melecehkannya. Sang ibu melihat putrinya mengatakan itu dan menitikkan air mata. Apakah menurut Anda gadis ini hanya punya trik ini? Maka kamu salah. Polisi kemudian mengetahui bahwa Andrei tidak melakukannya. Sebaiknya tulis beberapa baris koreksi lalu biarkan dia pergi. Namun karir Andrei sebagai guru hancur. Bahkan menyebabkan anggota keluarganya meninggal. Nama gadis 10 tahun ini adalah Yulenka. Yulenka berasal dari keluarga ibu tunggal. Hanya ditemani ibu, Yulenka merindukan cinta ayahnya. Gadis itu menemukan banyak pria untuk ibunya. Tapi mereka semua punya keluarga. Setelah bermain sebentar, saya harus pulang. Jadi Yulenka membuat mereka koma dan kemudian membunuh mereka. Hari itu adalah upacara penerimaan. Yulenka memperhatikan guru Andrei lagi. Maka berpura-pura menjadi seorang ibu untuk memberikan bunga kepada gurunya. Andrei hanya menoleh. Aku tidak menyangka ibu Yulenka begitu cantik. Ia terguncang sejenak. Sonya tersenyum dan membuat Andrei gemetar. Rencana Yulenka berlanjut. Ia melenyapkan mereka yang tidak mendengarkan. Misalnya teman sekelas di depan Anda. Hanya sedikit pertengkaran dengan Yulenka. Yulenka menyentuh pelana teman sekelasnya. Membuat teman sekelasnya terjatuh dari punggung kuda. Kuku kudanya menginjak tubuh teman sekelas itu. Dan Yulenka senang dan berbalik untuk pergi. Yang diperlukan hanyalah satu teman sekelas untuk menentangnya. Kemudian Yulenka akan menyuruh juniornya untuk mengalahkan lawannya. Yang paling menakutkan adalah memaksa teman sekelasnya melompat dari gedung. Teman sekelasku langsung meninggal. Lihatlah tubuh putrinya. Sang ibu sangat terluka, tapi dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Gadis yang kejam, ini sangat jarang. Tak sampai sebulan, ibu dan anak itu kerap mendatangi rumah Andrei. Mereka mengikuti gerakannya. Pasalnya untuk menciptakan waktu romantis bagi ibunya dan Andrei. Mereka berpura-pura menemuinya di taman. Andrei melihat wanita cantik itu. Keduanya berbicara lama sekali, tapi dia selalu sadar bahwa dia sudah menikah. Tapi Yulenka berdiri di kejauhan, memandang ke atas. Berdoa dalam hati, ambillah umpannya. Sonya melihat mata putrinya. Saran tidak menguntungkan. Kemudian ibu dan putrinya menyerang lebih kuat. Andrei juga tidak bisa menahan diri. Wanita itu menghadap gurunya, dan kenakan gaun tembus pandang. Ia melakukan kontak fisik dengan Andrei. Setelah selesai, basahi tubuh Anda. Hari itu Andrei berangkat sekolah seperti biasa. Begitu gulungan itu diambil, Yulenka sudah tidak terlihat lagi. Siswa lain juga tidak tahu. Jadi saya dengan cemas pergi ke rumah gadis itu untuk bertanya. Tapi Sonya sangat seksi dan mahal. Membuat Andrei tidak berani memandangnya. Setelah mencapai kamar tidur Yulenka, Sonya sengaja menyentuh Andrei. Andrei tidak bereaksi tepat waktu. Sonya menjatuhkan botol air itu ke dirinya sendiri. Andrei tidak bisa mengendalikannya lagi. Keduanya bertengkar hingga tengah malam. Andrei tidak tahu bahwa mereka telah dikembalikan oleh Yulenka. Setelah selesai bekerja, Andrei berpakaian dan pulang. Yulenka melihat Andrei pergi. Berpikir pria itu tetap memilih pulang. Sepertinya dia tidak ingin menjadi ayahku. Kalau iya, harus ditangani. Andrei, setelah sampai di rumah, naik ke tempat tidur. Berpura-puralah Anda tertidur. Namun istrinya bertanya kemana dia pergi. Andrei berkata dia akan pergi ke bar bersama teman-temannya. Begitu saja, dia membodohi istrinya. Keesokan harinya, dia dipanggil oleh Yulenka. Gadis itu berkata dia melihat apa yang dilakukan Andrei dan ibunya. Saya berharap Andrei menjadi ayah saya. Katakanlah ibumu masih laki-laki. Namun Andrei mengatakan dia dan ibunya sudah dewasa. Ada beberapa hal yang bersifat sukarela oleh kedua belah pihak. Anda tidak boleh memaksanya untuk bercerai, menghancurkan keluarga. Putri Andrei kehabisan. Yulenka ingin menceritakan segalanya padanya. Andrei menyuruh putrinya kembali ke kelas. Lalu dia berkata dia tidak akan mengkhianati istrinya. Dia juga tidak akan tinggal bersama ibunya. Yulenka mengatakan ini adalah moralitas seorang guru. Meski berselingkuh, dia tetap mengatakan tidak mengkhianati apapun. Dia akan membayar harganya. Terima tantangannya. Setelah berbicara, Yulenka segera pergi. Malam itu, Andrei dan istrinya baru saja tertidur. Sebuah tangki minyak memecahkan jendela kamar tidur mereka. Api melahap rumah Andrei. Pasangan itu membangunkan putri mereka dan berlari keluar. Untungnya tidak ada yang terluka. Namun melihat itu, Andrei tenggelam dalam kontemplasi. Saat ini, ayah mertuanya datang dan berkata, "Kami baru saja pindah ke kota. Saya baru masuk sekolah dan tidak punya musuh. Hal ini harus diselidiki secara jelas." Keesokan harinya Andrei berangkat ke sekolah. Lihatlah para siswa mendiskusikan diri mereka sendiri. Lalu aku melihat mata Yulenka lagi. Sepertinya dia memahami sesuatu. Untungnya, kepala sekolah memberinya tempat tinggal baru.
Namun istrinya menelepon dan menyuruhnya pergi ke studio fotonya. Ternyata istrinya adalah seorang jurnalis dan banyak videonya yang dimusnahkan. Dia juga dipecat. Andre menghibur istrinya agar dia bisa mencari pekerjaan lain. Dia bertanya di mana putrinya berada. Ketika saya mendengar istri saya mengatakan bahwa putri saya akan pergi bermain dengan Yulenka. Andre punya firasat buruk. Dia berlari keluar untuk mencari tetapi sudah terlambat. Putrinya diserang oleh serigala. Dia melihat Yulenka berbalik dan pergi. Andre membawa putrinya ke rumah sakit. Ia merasa sangat tertekan. Kebencian tidak dapat menahan rasa sakit itu. Saat itu Yulenka menelepon. Sampai jumpa di lokasi konstruksi terdekat. Andre ingin menyelesaikan semuanya, namun perjalanan itu menghancurkannya. Gadis ini melepas celananya di depannya. Lalu dia mengatakan gurunya menganiayanya. Jadi Andre dipecat oleh kepala sekolah. Polisi kemudian mengetahui bahwa Andre dituduh secara tidak benar sehingga mereka melepaskannya. Andre baru merasakan ketakutan pada anak berusia 10 tahun itu. Dia buru-buru kembali ke rumah untuk mencari istrinya. Tapi seluruh ruangan dipenuhi foto-foto bejat dirinya dan Sonya. Melihat hal ini, ayah mertuanya sangat terkejut. Dia menyuruh Andre untuk menjelaskan sendiri. Setelah berbicara, dia pergi dengan marah. Kemudian sopir Andre pergi. Saat Andre ingin berenang untuk menenangkan diri. Lalu Yulenka menelepon. Katakanlah istri dan anak perempuan Anda telah tiada. Dan dia akan keluar dari bumi. Andre berjalan keluar. Dia melihat pemberitaan tentang mobilnya mengalami kecelakaan. Sayangnya, ayah mertua yang berada di dalam mobil tersebut juga meninggal. Dia melihat bahwa dia akan dibunuh oleh Yulenka. Oleh karena itu, ia menulis surat yang menceritakan perselingkuhannya dan bersiap mengirimkannya kepada istrinya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Begitu Andre berdiri, matanya menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya terikat pada sebatang kayu. Yulenka bercerita kepada Andre. Sebelumnya, dia juga mencarikan seorang pria untuk ibunya. Seorang pelukis tua datang ke kota ini untuk bepergian. Yulenka juga memperhatikannya. Oleh karena itu datanglah yang mengatakan bahwa dia tidak berani pulang. Suruh artis itu mengantarku pulang. Nyaman untuk diperkenalkan kepada ibu. Namun setelah dia bersama ibunya selama 1 bulan, katanya dia harus kembali ke rumah. Ini sungguh membosankan lalu dibuang begitu saja. Yulenka baru saja melawan dan membunuhnya. Yulenka menipunya untuk menaiki perahu kecil. Sebelumnya, gadis tersebut telah menyiapkan air yang mengandung obat bius. Kemudian tuangkan dan berikan kepada pelukis tua itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan menyesapnya, lalu pingsan. Melihat tidak ada siapa-siapa, Yulenka mendorongnya ke dalam air. Begitu saja, pelukis tua yang malang itu meninggal dunia selamanya. Kemudian wanita dari rumah sakit jiwa datang membawa barang-barangnya. Ternyata Yulenka yang memberitahunya. Katakanlah kematian putrinya semua disebabkan oleh Andre. Wanita itu mengeluarkan segala macam peralatan. Sebelumnya dia adalah seorang ahli bedah. Yulenka bilang sekarang dia bisa membalas dendam. Andre menjalani pembedahan makhluk hidup. Wanita setelah menyelesaikan pekerjaan, Yulenka menasihatinya untuk turun mengunjungi putrinya yang telah meninggal. Lalu berikan dia pistol. Gitu saja, belum mati, sudah mati. Layak untuk mati belum mati. Akhirnya lelaki tua itu dan jenazah Andre sama-sama ditemukan. Petunjuk menunjuk pada wanita psikotik itu. Dan Yulenka bahkan pergi untuk bersaksi. Ini benar-benar master di antara para master. Dokter forensik ini pergi menghibur Yulenka. Katakan padanya dia masih muda dan harus melihat hal-hal menakutkan. Semuanya akan berlalu. Lihat saja ibu Yulenka. Saat dia berbalik untuk pergi, Yulenka memegang tangannya erat-erat. Sepertinya target baru telah muncul. Tapi masalahnya, apakah kamu bersedia menjadi suami Sonya? Menjadi ayah Yulenka?